Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, masih bersama dengan Kak Winnie. Pada video ketiga kali ini, Kakak akan membahas mengenai ukuran penyebaran data. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas materi statistika bagian ukuran pemusatan data. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai ukuran penyebaran data. Di ukuran penyebaran data terdapat 4 pembahasan yang akan dibahas selanjutnya. Namun di video ini hanya membahas tentang jangkauan dan kuartil saja. Langsung saja yuk kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jangkauan. Jangkauan adalah selisih nilai terbesar dan nilai terkecil dari kumpulan data tersebut. Jadi rumus dari jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Perhatikan data berikut ini. Pertanyaannya ialah tentukan jangkauan dari data di atas. Untuk menjawabnya, yang pertama kita lakukan adalah urutkan data terlebih dahulu dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Di sini kakak sudah urutkan. Setelah kita urutkan, dapat terlihat nilai terkecilnya adalah 4 dan nilai terbesarnya adalah 9. Jadi jangkauannya adalah 9 dikurang 4 sama dengan 5. Gampang ya untuk mencari jangkauan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kuartil. Kuartil dari kumpulan data membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Kuartil bawah atau Q1 merupakan nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data. Kedua, yaitu kuartil tengah atau sering disebut juga dengan median atau Q2 merupakan data yang menandai 50% data atau membagi data menjadi 2. Yang ketiga yaitu kuartil atas Atau Q3. merupakan nilai tengah antara median dan nilai tertinggi dari kelompok data. Untuk mempermudah kalian, di sini kakak memberikan tips untuk menentukan kuartil. Caranya yaitu yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kedua, tentukan mediannya atau kuartil tengah atau Q2. Ketiga, tentukan kuartil bawah atau Q1 yang terletak di antara nilai terkecil dan median atau Q2. Yang keempat, yaitu tentukan kuartil atas atau Q3 yang terletak di antara median atau Q2 Dan nilai tertinggi. Gampang ya. Langsung saja yuk kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama. Perhatikan data berikut ini. Kalian bisa lihat datanya. Pertanyaannya ialah tentukan kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas. Ingat, yang pertama adalah urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini datanya sudah kakak urutkan dari data yang terkecil hingga yang terbesar dari 4 sampai 9. Kemudian yang kedua yaitu tentukan mediannya atau kuartil tengah Q2 dari data tersebut. Pada soal kita memiliki 15 data, sehingga untuk mediannya atau kuartil tengahnya itu berada di data ke-8. Data ke-8 di sini adalah bernilai 7. Setelah mendapatkan mediannya atau kuartil tengah, selanjutnya kita lakukan adalah menentukan kuartil bawah atau Q1 yang terletak di antara nilai terkecil dan median. Nilai terkecilnya 4, mediannya tadi 7. Jadi untuk kuartil bawahnya itu terletak di data keempat, yaitu bernilai 5. Setelah kita dapatkan kuartil bawah, selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan kuartil atas atau Q3-nya yang terletak di antara median dengan nilai tertinggi. Pada data tersebut, kuartil atasnya terletak pada data ke-12, yaitu bernilai 8. Maka kuartil atasnya adalah 8. Baiklah, tadi kita sudah membahas contoh soal mencari kuartil pada data yang jumlahnya ganjil. Lalu kalau datanya berjumlah genap bagaimana? Mari kita bahas. Di soal nomor 2 ini dikatakan perhatikan data berikut ini. Kalian bisa perhatikan data-datanya. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas.
Kalau kita hitung, data yang ada pada soal ini berjumlah 12 data, berarti merupakan data dengan jumlah genap. Untuk mencarinya, pertama, ingat caranya adalah urutkan data dari yang terkecil hingga data terbesar. Di sini kakak sudah urutkan. Kemudian kita cari median atau kuartil tengahnya. Kan datanya data genap, tadi ada 12 data, berarti mediannya itu terletak di data ke-6 dan data ke-7. Data di tengah-tengah antara data ke-6 dan data ke-7, berarti kita harus mencarinya berapa ya kan? Sehingga untuk mendapatkan itu, kita jumlahkan data ke-6 ditambah data ke-7, kita bagi 2. Data ke-6 itu 60, data ke-7 juga 60, dibagi 2, maka dapatlah hasilnya 60. Kemudian selanjutnya yaitu kita mencari kuartil bawah yang terletak di antara nilai terkecil dan median. Terletak di antara nilai terkecil dan median. Untuk letak kuartil bawah itu terletak di data ketiga dan data keempat. Data ketiga itu bernilai 50 dan data keempat itu bernilai 60. Itu kita jumlahkan baru bagi 2, maka dapatlah kuartil bawahnya 55. Selanjutnya kita akan menentukan kuartil atasnya yang terletak di antara median dan nilai tertinggi. Tadi mediannya kan di sini, berarti untuk kuartil atas itu terletak di data ke-9 dan data ke-10. Data ke-9 itu bernilai 70 dan data ke-10 itu bernilai 80. Itu kita jumlahkan lalu kita bagi 2. Didapatlah kuartil atas yaitu 75. Terima kasih sudah melihat video pembahasan mengenai materi statistika yang kakak buat. Jumpa lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi.